Halo, hai Sobat Merdeka, balik lagi bareng kita di Ngobrol Asik Sejarah. Podcast yang ngebahas sejarah Indonesia tapi gak pakai ngantuk-ngantukan. Yes, dan di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang epic banget, yaitu tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, gimana Sobat Merdeka? Kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya apa sih makna dari proklamasi kemerdekaan itu? Kalau kata buku sejarah sih ya, Indonesia resmi merdeka dari penjajahan. Tapi maknanya jauh lebih dalam guys. Betul, proklamasi itu ibarat akta kelahiran bangsa. Dari situ kita bilang ke dunia, hey ini loh kami udah merdeka. Proklamasi bukan hanya pernyataan kemerdekaan, tapi juga simbol kemenangan atas penjajahan dan awal dari pembentukan negara baru. Setelah proklamasi, bangsa Indonesia harus berjuang mempertahankan kemerdekaan melalui diplomasi dan pertempuran bersenjata melawan Belanda yang ingin kembali menjajah. Dengan kita nunjukin kalau Indonesia berdaulat, kita juga nentuin masa depan negara kita sendiri loh. Proklamasi juga menandai lahirnya identitas bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Pemerintahan Republik Indonesia mulai dibentuk dan berbagai sistem kenegaraan mulai dijalankan. Dunia internasional pun perlahan mengakui eksistensi Indonesia. Makanya proklamasi ini disebut sebagai titik balik sejarah bangsa Indonesia. Karena dari situlah Indonesia mulai bangun jati diri sebagai negara. Kalau ngomongin proklamasi kemerdekaan, pasti banyak banget perjuangan yang para pendahulu kita korbankan ya sobat. Tentunya itu tidak mudah, pasti ada saja halangan rintangan yang harus dihadapi. Pastinya dong, kan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu peristiwa monumental dalam sejarah bangsa Indonesia. Momen ini menjadi tonggak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah ratusan tahun berada di bawah penjajahan asing. Proklamasi dibacakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi menjadi titik awal lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dan juga nih sobat, proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945 nyatanya tidak didapat dengan cara yang mudah loh. Perjuangan para pahlawan pendahulu untuk mengusir penjajah keluar dari bumi Indonesia lalu menemui titik terang setelah perjuangan tidak hanya menggunakan metode fisik tapi juga diplomasi. Nah sobat, kayak yang udah dibahas tadi, bahwa kemerdekaan itu nggak bisa didapat secara instan. Gak kayak mie instan yang tinggal masak langsung bisa dimakan. Tapi aku penasaran deh, apa sih yang menjadi latar belakang proklamasi kemerdekaan Indonesia itu? Tentunya, untuk mencapai kemerdekaan, Indonesia harus melewati proses yang sangat panjang. Sebelum merdeka nih, Indonesia dijajah Belanda selama lebih dari 350 tahun. Belanda ini tuh menerapkan sistem tanam paksa yang menyengsarakan rakyat. Lalu, kesadaran nasional mulai tumbuh di awal abad ke-20 lewat organisasi seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Terus pas tahun 1942, Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan menjajah Indonesia. Awalnya sih rakyat menyambut baik Jepang karena janji kemerdekaan. Tapi pemerintahannya juga sama kerasnya. Kemudian Jepang membentuk BPUPKI dan PPKI sebagai langkah persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak proklamasi segera. Soekarno dan Hatta sempat dibawa ke Rengas Dengklok agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa pengaruh Jepang. Oke, sekarang kita bayangin yuk gimana suasana detik-detik proklamasi itu terjadi. Pagi hari 17 Agustus 1945, Jakarta masih sepi. Suasana yang terasa mencekam. Tapi di rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, orang-orang mulai berkumpul. Jam 10 tepat, Bung Karno yang waktu itu lagi sakit malaria, by the way keluar dari rumah bareng Bung Hatta. Mereka berdiri di halaman depan rumahnya. Gak ada podium, gak ada pengeras suara gede, hanya mikrofon sederhana dan semangat luar biasa. Dan disitulah Soekarno mulai membacakan teks proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Setelah itu, pengibaran bendera merah putih hasil jahitan tangan Ibu Fatmawati, diiringi lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan tanpa iringan musik langsung dari hati. Yang ngerek benderanya cuma 2 orang pemuda, namanya Latif Hedraningrat dan Suhud. Gak ada pasukan pengibar kayak sekarang. Setelah upacara selesai berlangsung, kurang lebih 100 anggota barisan pelopor yang dipimpin S. Brata datang terburu-buru karena mereka tidak mengetahui perubahan tempat mendadak dari Ikada ke Pegangsaan. Mereka menuntut Soekarno mengulang pembacaan proklamasi tetapi ditolak. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, kita masuk ke segmen yang paling disukai netizen, yaitu fakta-fakta unik. Yang pertama, bendera pusaka yang dikibarkan saat proklamasi dijahit tangan oleh Fatmawati, istri Soekarno. Kain putih diambil dari spray, sedangkan kain merah berasal dari kain tukang soto. Semua dilakukan secara sederhana karena keterbatasan bahan di masa penjajahan. Sobat, ini ada fakta kedua yang agak miris, tapi juga gokil sih. Jadi, sobat tahu nggak, naskah tulisan tangan asli Soekarno sempat dibuang ke tempat sampah karena dianggap sudah tidak terpakai. Beruntungnya Burhanuddin Muhammadiyah, seorang jurnalis menyelamatkannya dan menyimpannya selama puluhan tahun sebelum akhirnya diserahkan ke negara tahun 1990-an. Fakta ketiga nih sobat, Soekarno sedang demam tinggi. Suhunya sekitar 39 derajat Celcius ketika membacakan teks proklamasi. Ia bangun pagi dalam keadaan yang tidak fit, namun tetap memaksakan diri demi hari bersejarah itu. Fakta yang keempat, Frans Sumarto Mendur atau fotografer dari IPPHOS yang datang untuk mengabadikan detik-detik proklamasi kemerdekaan ternyata didatangi tentara Jepang. Namun, Frans lebih memilih bohong dan mengatakan bahwa filmnya sudah diserahkan pada barisan pelopor. Padahal, Frans ternyata menanam negatif film momen itu di bawah pohon halaman kantor harian Asia Raja. Cerdas dan berani bukan? Dia sadar betul kalau momen itu terlalu penting buat hilang begitu saja. Dan karena aksinya yang berani itu, sampai hari ini kita semua masih bisa lihat foto-foto asli proklamasi. Terakhir nih, sehari setelah kemerdekaan diproklamirkan, yaitu tepatnya tanggal 18 Agustus, perintah pertama Presiden Soekarno yaitu bukan tentang kabinet atau dekret pemerintahan. Perintah pertama Presiden Soekarno cukup mengejutkan. Dalam perjalanan pulang, Presiden Soekarno bertemu dengan tukang sate yang disebut nyeker dan bertelanjang. Sontak Presiden Soekarno pun berkata, "Sate ayam 50 tusuk ya bang." sebelum akhirnya memakannya di dekat tempat selokan yang kotor. Ini baru pemimpin merakyat, enggak pakai protokol ribet. Ketemu tukang sate, langsung order kayak abang-abang nongkrong. Dan yang makin gokil, makannya di dekat selokan. Bayangin aja, sekarang ada presiden duduk ngemper deket got sambil makan sate. Pasti sih udah viral sekampung ya. Jadi itulah beberapa fakta unik dan menarik mengenai proklamasi kemerdekaan. Udah pada tahu atau belum nih? Tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung. Kita ingin menyampaikan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah peristiwa penting yang harus selalu dikenang dan dihargai. Ia merupakan hasil perjuangan panjang dan pengorbanan para pahlawan serta seluruh rakyat. Sebagai generasi penerus, tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan kerja keras, semangat persatuan, dan kontribusi positif demi kemajuan bangsa. Kata Bung Karno aja, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuangan kalian lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Dalam banget ya maknanya. Itu dia sobat sejarah, obrolan kita tentang proklamasi yang penuh makna. Dari detik-detik yang mendebarkan, sampai fakta unik yang mungkin kamu baru dengar sekarang. Ingat, merdeka itu bukan akhir, tapi awal dari perjuangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Ngobrol Asik Sejarah Merdeka.